Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Broto Agung Caksono dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang praktikum yang saya kerjakan. Bahan yang saya gunakan yaitu wortel. Demikian adalah langkah-langkah yang saya lakukan. Pertama, siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan 3 gelas yang masing-masing berisi cuka dan air dan garam, air dan sabun. Selain itu saya juga memiliki sari wortel. Lalu kita campurkan sari wortel ini ke 3 gelas. Setelah itu kita tunggu hasilnya. Setelah itu kita amati hasilnya. Dari hasil tersebut kita bisa melihat bahwa ketiga gelas ini tidak ada yang berubah warnanya sama sekali. Dengan ini bisa dibuktikan bahwa wortel itu bersifat netral. Demikian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Mei Andini dari kelas 12 MIPA 7 dengan nomor absen 10 akan melakukan praktikum mengenai indikator asam basa alami menggunakan kunyit. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu gelas plastik, air, deterjen, cuka, sedotan, sendok teh, garam, saringan, pisau, cobek, dan kunyit. Langkah yang pertama yaitu menghaluskan kunyit yang sudah dicuci dan dikupas dengan menggunakan cobek atau ulekan. Kemudian kita tambahkan air. Kemudian kita saring menggunakan saringan. Nah, di sini saya memiliki 3 larutan. Yang pertama yaitu cuka, larutan garam, dan deterjen. Dari ketiga bahan ini akan kita masukkan kunyit ke dalam larutan ini. Lalu berdasarkan perubahan warna yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa kunyit dapat dijadikan sebagai indikator asam basa alami karena pada larutan asam atau cuka ia akan berwarna orange kekuningan. Jika dimasukkan pada larutan netral atau garam akan berwarna orange yang lebih pekat dari larutan asam, dan pada larutan basa atau deterjen akan berwarna merah bata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Saidatunisa, kelas 12 MIPA 7 absen 11. Di sini saya akan mempraktekkan tentang indikator asam basa menggunakan bahan alami. Di sini saya menggunakan bunga sepatu untuk bahan alaminya. Lalu persiapkan alat dan bahan untuk memulai prakteknya. Langkah pertama yaitu masukkan bunga sepatu yang dipisah-pisah ke dalam wadah dan tambahkan air mendidih. Lalu aduk-aduk hingga warna dalam bunga sepatu larut dalam air mendidih tadi. Lalu lihat perubahan hasil warna yang telah larut dalam air mendidih tadi. Setelah beberapa saat, warna dalam bunga sepatu larut dalam air dan perubahan warnanya di situ menjadi warna hijau terang atau hijau stabilo. Setelah agak dingin, saring
air dan bunga sepatu ke dalam wadah yang lebih bersih lagi. Setelah itu, larutan air bunga sepatu tuangkan kepada 3 wadah yang telah diberi sampel netral, basa, dan asam. Lalu lakukan prakteknya secara satu persatu. Di percobaan pertama ini saya menggunakan garam dapur sebagai indikator netral, lalu tuangkan beberapa sendok garam dapur pada larutan bunga sepatu tersebut, aduk-aduk dan tunggu hasil perubahan warnanya. Lalu pada percobaan kedua ini, saya menggunakan larutan deterjen sebagai indikator basah, lalu tuangkan beberapa sendok larutan deterjen pada larutan bunga sepatu tersebut, aduk-aduk, dan tunggu hasil perubahan warnanya. Lalu pada percobaan ketiga ini, saya menggunakan asam cuka sebagai indikator asam, lalu tuangkan beberapa sendok asam cuka pada larutan bunga sepatu, dan jangan lupa untuk diaduk-aduk dan tunggu hasil perubahan warnanya. Dan inilah perubahan warna yang terjadi. Pada larutan netral, warna larutan bunga sepatu tidak berubah, yaitu tetap hijau terang. Pada larutan basah, warna larutan bunga sepatu menjadi sedikit lebih tua atau hijau tua. Dan pada larutan asam, warna larutan bunga sepatu menjadi warna pink. Sekian praktek dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsya Sabila Rosyada dari 1247 nomor absen 20. Di sini saya akan melakukan praktikum indikator asam basa alami menggunakan kubis ungu. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah panci, saringan, pisau dan telonan, sendok, kubis ungu, cuka, air garam, deterjen, wadah, dan juga air. Langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, potong kubis ungu menjadi bagian-bagian yang kecil. Yang kedua, masukkan air ke dalam panci. Lalu panaskan. Yang ketiga, masukkan potongan kubis ungu ke dalam panci. Aduk-aduk dan tunggu hingga mendidih. Yang keempat, tiriskan rebusan kubis ungu ke dalam wadah. Yang kelima, masukkan masing-masing 2 sendok indikator alami, dalam cuka, air garam, dan deterjen. Dari praktikum ini, kita mendapatkan hasil sebagai berikut. Cairan asam berubah warna menjadi merah, cairan netral berubah warna menjadi biru keunguan, dan cairan basah berubah warna menjadi hijau.